Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Cebica di rumah pemirsa PAL TV? Seperti biasa setiap pagi ini kami ngerewangi Mang Cebica dengan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Pagi hari ini berewangan dengan aku Mang Cemidun dan aku CL Tiara ngawani pemirsa yang ada di rumah. Kamis ini kira-kira kemana? Ya. Pagi ini sudah bangun apa belum? Pasti sudah bangun ya, karena jam 9 Cek Midun ini. Karena juga Bang Cebica yang ada di rumah sudah punya aktivitas galau CL Tiara, tapi tetap standby di PAL TV di Halo Palembang. Hari ini nak nonton kita berdua sama dengan narasumber yang luar biasa juga. Betul Nian, karena setiap pagi memang kita harus perhatikan juga apa yang bikin kita ini jadi semangat. Terus juga kesehatan jangan lupa, harus tetap dijaga. Ya. Kita bakal ngebahas tentang kesehatan juga hari ini. Betul, ini tidak jauh-jauh tentang dunia kesehatan ya. Dan kita sudah langsung datang ke narasumber kita yang hari ini luar biasa sudah standby di studio PAL TV untuk nyapa pemirsa. Ada Bapak Dr. Syamsuddin Ishak, SM SPOG Mars, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Syamsuddin biasanya disapa apa sih Pak? Lebih akrabnya? Saya dipanggil Dr. Syamsuddin biasanya kalau di tempat kerja, kalau di rekan-rekan mungkin panggilnya Pak Koko. Pak Koko. Siap. Karena emang mirip Chinese. Iya, betul. Nah, Dr. Syamsuddin ini selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang memang sudah kita kenal kiprahnya begitu ya di dunia medis, Pak. Siap. Dan juga beberapa kali kita kalau lewat di jalan-jalan besar ya, terutama di pinggir jalan itu Rumah Sakit Siti Fatimah sudah terlihat sangat luar biasa. Betul. Apalagi dalam beberapa tahun ini pemirsa yang ada di rumah, dengan tema kita pastinya kita akan ngebahas tentang pengembangan fasilitas rumah sakit untuk totalitas pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Betul. Nah, Itu kalau kita dia. pengen lebih kenal Pak dengan Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, boleh mungkin Pak beberapa profil dari Rumah Sakit Kebanggaan Wong Sumatera Selatan ini Cak Mano Pak? Ya, jadi rumah sakit ini rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita berdiri di bulan Juni tahun 2018, tepatnya tanggal 23. Nah, kita sendiri pada saat didirikan memang tujuannya adalah untuk menjadi rumah sakit rujukan di provinsi ini. Kan banyak rumah sakit daerah di kabupaten kota yang sudah berdiri. Nah, di provinsi sendiri butuh rumah sakit yang bisa menjadi rujukan mereka sebelum ke rumah sakit milik pemerintah atau pemerintah pusat atau Kementerian Kesehatan. Di rumah sakit sendiri kita punya visi rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit pendidikan yang memiliki standar pelayanan kelas dunia. Nah, itu dia. Karena di sini katanya tuh lengkapnya nih Pak ya, alat-alatnya ya. Ada berapa lantai Pak? Nah, kalau dalam existing kita saat ini kita ada satu gedung existing yang sudah berdiri, itu ada 10 lantai, 1 basement. Memang masih dalam tahap pengembangan dan juga melengkapi sesuai dengan ekspektasi sebagai rumah sakit rujukan tentu harus punya semua pelayanan yang ada di. Jadi memang rumah sakit ini dibangun untuk memenuhi semua layanan kesehatan yang ada, dan memang kami juga melengkapi segala macam dokter dan juga dokter spesialis yang ada. Betul. Satu lantainya sehektar ya Pak ya katanya. Satu lantai. Luas banget dong ya. Bu, ya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang infrastruktur Pak dari Rumah Sakit Siti Fatimah sendiri ini, adakah desain khusus yang dibangun Pak? Kayaknya memang ngelihat dari luar aja udah nyaman nih. Apalagi pasien yang datang dengan beberapa keluhan kan, kalau misalnya masuk rumah sakit yang infrastrukturnya mungkin tidak menarik kan, jadi kayak lebih in touch gitu Pak dengan masyarakat. Ini Lebih gimana? stres ya karena sakit ya. Jadi memang rumah sakit ini didesain dari awal untuk merubah image rumah sakit sebagai tempat yang tidak nyaman, tempat yang menakutkan bagi orang yang berobat dengan bangunan-bangunan yang kaku. Jadi kita coba merubah mindsetnya, bangunannya juga kita desain seperti layaknya bangunan-bangunan mungkin mall atau hotel. Emang Pak mirip banget sama mall. Sehingga pada saat masuk orang tidak merasa ada di gedung rumah sakit. Nah, itu yang paling penting karena memang masyarakat ini terkonsep rumah sakit daerah itu pasti bangunannya kaku, catnya putih-putih aja warnanya, terus orang-orang yang nyambutnya juga dengan seragam yang kaku. Nah, ini kami juga mau merubah image itu. Dan memang sudah masuk dalam desain awal pada saat rumah sakit ini dibangun. Baik, jadi sebuah terobosan baru untuk rumah sakit ya. Kalau biasanya kita masuk rumah sakit tuh kayak di film-film horor gitu Pak. dari sakit langsung sakit lagi. Iya, betul. Tapi enggak sih, saya sering banget Pak berkunjung ke Siti Fatimah. Memang kayak mall. Tiara sering sakit.
lagi. Atau gimana kunjungannya? Enggak, main-main aja. Oh, main-main, iya. Karena kayak mall. Oh iya benar-benar. Tapi Pak, kalau ngomongin soal pencapaian, karena kan RSUD Siti Fatimah ini baru 2018. Ya. Apa aja nih Pak? Karena kalau kita lihat tuh pencapaiannya udah banyak sampai 2023. Siap. Di tahun pertama kita langsung diakreditasi oleh Badan Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan alhamdulillah kita dapat sertifikat bintang 5. Ini nilai tertinggi untuk akreditasi rumah sakit, atau orang kenalnya dengan paripurna. 4 tahun berselang kita juga 3 tahun berselang kita juga direakreditasi dan mampu mempertahankan akreditasi paripurna itu. Itu dari sisi akreditasi rumah sakit. Dari sisi prestasi yang lain, tentu rumah sakit ini juga banyak sumbangsi, khususnya pada waktu COVID dulu ya, 2020 sampai 2022 sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID di Sumatera Selatan. Ya, jadi artinya memang ke depan kami akan juga mengincar akreditasi internasional, lalu ke depan juga kami akan mencoba meningkatkan tipe rumah sakit menjadi lebih tinggi lagi dari tipe rumah sakit sekarang yang tipe B. Sekarang tipe B ya Pak ya? Jadi baru umur 5 tahun kurang lebih ya Pak, Siap. tapi sudah bisa berlari dan sudah kejar-kejaran nih sama rumah sakit yang lain gitu ya. Kamu 5 tahun belum bisa apa-apa Belum, kan waktu itu betul. kan? Ngomong aja belum bisa loh Pak, ini Pak, dilatih dulu harus. Jadi Pak, kalau kita lihat ini yang paling menarik juga dari rumah sakit Siti Fatimah, kalau kita lewat nih Pak, di depan sudah ada LED yang bisa jadi jalan penerang juga ya untuk pengendara motor gitu-gitu Pak. Nah ini konsepnya seperti apa sih Pak ini? Karena memang beda sekali Pak sama LED yang Di rumah biasa ya? kita lihat. Iya. Oh, di rumah ada LED. Ada. Silakan Pak jelaskan. Jadi memang pada waktu itu konsepnya kita kan juga memiliki tugas rumah sakit bukan hanya mengobati, tapi juga mengedukasi. Nah, untuk mengedukasi tentu harus ada tampilan yang menarik di depan rumah sakit sehingga masyarakat tanpa kita harus bercerita panjang tapi sudah bisa melihat. Nah, itu visual itu yang kami ambil waktu itu konsepnya. Kemarin ada tawaran beberapa jenis videotron ya mungkin namanya itu, tapi kita ambil yang paling baik karena memang rumah sakit ini kan ke depan ingin menjadi rumah sakit yang terbaik di Sumatera Selatan. Artinya pilihan media pun juga kita pilih yang terbaik. Yang terbaik, memang bagus banget Pak, baik dan bagus. Iya. Videotron namanya bukan LED. Iya benar-benar. Videotron dan LED kan ya bener ya. Iya, betul. Pak, kalau memang itu tadi dipusatkan untuk informasi beberapa yang ada di rumah sakit atau khusus untuk judul dan rumah sakitnya aja? Ya, jadi memang ke depan rumah sakit ini kan juga BLUD ya. Jadi BLUD itu boleh berbisnis dalam tanda kutip. Artinya kita juga memiliki sumber income di luar dari pemasukan pasien. Dan salah satunya itu selain promo juga bisa menjadi media iklan. Tentu saja ada aturan-aturan etika rumah sakit yang membatasi. Keren banget. Jadi apa namanya, rumah sakitnya jalan, bisnisnya juga jalan ya. Udah Pak TV tutup. Karena menjadi advertising ya. Saingannya Pak TV ini yo. Tapi Pak, kalau kita ngomongin soal pelayanan dari Siti Fatimah, apa aja sih Pak yang menjadi unggulan? Jadi rumah sakit ini saat ini ada 3 pelayanan unggulan. Yang pertama kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung. Ini lengkap mulai dari dewasa sampai anak-anak. Kita juga mulai dari operasi yang minimal, artinya mungkin teman-teman tahu kateterisasi jantung, sampai yang dioperasi dibuka bedah torak. Lalu yang kedua kita ada ortopedi dan traumatologi serta rehabnya. Jadi bagi teman-teman yang kalau ada musibah, kecelakaan, patah tulang atau apa, itu bisa ditindak di rumah sakit lalu sampai ke kembali berfungsi kembali. Jadi rehabilitasinya juga lengkap sampai di situ. Yang ketiga medical check up. Nah, ini cek kesehatan karena kita penting rumah sakit juga berpikir bukan mengobati saja yang sakit tapi mempertahankan yang sehat menjadi lebih sehat lagi. Itu yang 3 yang saat ini menjadi unggulan kita. Tapi ada satu lagi yang menyusul tahun 2024 namanya instalasi pulmonologi. Pulmonologi ini paru-paru. Itu ya Pak ya. Karena memang itu salah satu yang banyak dicari juga Pak. Betul. Apalagi tentang jantung tadi. Dokternya juga ya Pak ya. Dokternya terkenal semua loh. Betul. Ada berapa sih Pak tenaga medis dan non medis? Dokter di rumah sakit kami untuk khusus jantung itu secara tim holistik mungkin lebih dari 10 secara total. Tapi kalau mungkin kenal nama-namanya, Prof. Ali Gani adalah salah satu pionir di rumah sakit kami khusus bagian jantung. Lalu kita juga punya Dr. Bermansyah juga pionir dalam operasi bedah torak. Kita punya Dr. Rianova ini kardiovaskuler anak-anak.
Jadi Itu. secara total kita memang terus menambah dan melengkapi karena memang kebutuhannya juga cukup tinggi. Iya, betul. Karena juga anak kan ada juga ya Pak ya kasus waktu baru lahir itu ada kelainan jantung dan lain-lain. Berarti di Siti Fatimah memfasilitasi untuk anak-anak juga. Ya, kita memang kardiovaskulernya sangat holistik mulai dari bayi baru lahir sampai orang dewasa. Itu Betul. dia. Jadi Kamu itu- ada sakit nggak? Ya, sementara ini belum ya. Belum. Jangan sampai ya. Sementara ini Iya. Dia sering nyesek kalau udah akhir bulan. Betul, karena tagihan pay later banyak banget. Itu curhat kamu. Pak, ini kalau terkait dengan pelayanan kesehatan, biasanya kalau kita identikan rumah sakit ini kan Pak, mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kesehatan, khususnya mungkin di wajah utama dari rumah sakit. Nah, kalau di Siti Fatimah sendiri seperti apa Pak memastikan ini untuk tidak menjadi suatu ketakutan untuk masyarakat berobat, Pak? Iya, yang pasti kita terus mengedukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya jangan takut untuk ke rumah sakit, jangan takut untuk ketahuan misalnya, aduh nanti saya ketahuan penyakit-penyakitnya, tapi takutlah ketidaktahuan. Kalau kita hidup dalam ketidaktahuan itu lebih mengerikan. Nah, itu yang kami coba terangkan ke teman-teman masyarakat Sumatera Selatan khususnya bahwa ayo kita cek dulu kesehatan kita, tahu dong kita kondisi kesehatan kita terupdate tuh apa. Nah, itu yang selalu kita promo. Dan tentu saja pelayanannya sekarang kita robah menjadi konsep bahwa rumah sakit ini bukan tempat yang angker yang harus dikunjungi. Dia nyaman kok, bisa kok dibuat nyaman pemeriksaan-pemeriksaan itu. Nah, itu yang mau kami tanamkan ke masyarakat, mindset bahwa ke rumah sakit itu nggak harus penuh ketakutan, tempatnya serem, orang-orangnya serem dan lain-lain. Nah, itu yang kami lakukan. Pun kalau ada komplain atau ada apa, kami selalu siap karena tim komplain kami selalu standby, mengayomi masyarakat dan juga menjelaskan perihal-perihal yang mereka keluhkan dan menjadi perbaikan bagi rumah sakit kami ke depan. Iya. Itu dia Pak, katanya juga nih Siti Fatimah ini alat medical check up-nya Siap. terlengkap. Ya. Tuh, bener nggak sih Pak? Ya, untuk pemeriksaan medical check up dasar kita sudah lengkap alhamdulillah. Memang kita mau menuju ke advance karena ke sini ke masa-masa sekarang di tengah banyaknya makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang penuh bahan pengawet, tentu penyakit dan juga keluhan itu makin luas dan bukan cuma dasar. Nah, itu yang akan kami lengkapi lebih lanjut lagi. Dan ada satu yang membedakan general check up kami dengan yang lain, kami menyediakan ruang untuk konsultasi. Jadi kalau teman-teman biasa general check up cuma dikasih hasil, kalau kami berikan hasil dan juga memberikan solusi permasalahan yang ditemukan. Oke, jadi misalnya pasien ini datang nih Pak, medical check up, terus ada konsultasinya dulu. Betul. Sebelum itu nanti afternya juga ada Ada solusi yang konsultasi diberikan. setelah hasilnya keluar. Itu. Jadi nggak perlu lagi Pak sebenarnya kita tuh keluar negeri. Sebenarnya di Palembang pun udah lengkap banget. Betul. Gitu. Kalau kalau Midun dia ini sendiri Pak, nyari di Google. Oh, iya, Karena iya. kalau pusing Mendiagnosis sendiri ya. baca sendiri dia di Google. Diagnosis sendiri ya. Iya, jangan loh seperti itu. Betul. Karena Siti Fatimah sekarang udah lengkap. Jangan takut untuk medical check up. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Pak Koko ya terkait dengan rumah sakit pendidikan tadi Pak sudah Ya. disinggung. Nah, ini boleh dijelasin lebih lengkapnya seperti apa Pak? Jadi rumah sakit pendidikan ini kalau menurut istilah dari peraturannya adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dokter umum. Ya. Namun kami dari Siti Fatimah menerjemahkannya lebih luas lagi. Artinya tidak hanya menerima pendidikan dokter umum, tapi semua fasilitas rumah sakit yang bisa digunakan sebagai media pengajar atau media edukasi itu boleh menerima siswa. Sebagai contoh misalnya keperawatan, kebidanan. Baru-baru ini ada farmasi. Jadi apoteker-apoteker yang belum tamat masih kuliah itu boleh magang di kita, belajar proses kerja, belajar standar kerja, bahkan bukan hanya yang medis, yang non medis juga seperti itu. Kemarin kita juga terima teman-teman dari mahasiswa komputer, mahasiswa informatika, ada juga bagian keuangan. Jadi belajar itu kan tidak terbatas kalau rumah sakit harus medis, Ya, tidak. betul. Semua yang bisa jadi lahan media edukasi kami pergunakan sehingga memang rumah sakit pendidikan itu terasa tidak hanya di medis tapi juga di non medis. Ya, ya. Jadi sudah lengkap ya, ada beberapa tadi yang medisnya, farmasi begitu dan sampai Ya. saat ini masih berjalan Pak? Masih berlanjut. Oke. Masih berlanjut. Masih berlanjut.
Dan akan dibangunkan gedung lagi ya Pak ya katanya? Iya. Betul. Ini Tiara nih saya curiga orang dalam deh Pak ini Pak. Sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua Pak ini nih pura-pura nggak tahu Tiara nih Pak. Iya bener ya Pak, akan dibangun gedung baru juga ya Pak? Iya, jadi kalau Rencananya. main-main ke rumah sakit Ya. di sebelah kanan rumah sakit, mungkin kiri ya kalau kita dari tampak depan, di dekat pintu LRT-nya itu ada lahan baru, lahan seluas 4,9 hektar itu yang akan dibangun sebagai pengembangan dari rumah sakit. Nah, itu. luar biasa. Ada dijual lagi nggak Pak tanahnya? Tiara mau bikin rumah Pak di samping Tegak rumah sakit. kota loh. Bisnis Jadi ya. Baik, ini Tiara permisi yang di rumah, obrolan kita makin menarik bersama dengan Direktur Rumah Sakit dari Siti Fatimah. Ini juga tadi sudah kita beberapa kali tanyakan terkait dengan infrastruktur yang luar biasa ya. Tapi kita masih simpen dulu pertanyaan-pertanyaan lainnya pemirsa. Jadi nak ngopi-ngopi dulu, kakek balik lagi ke depan TV-nya masih bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih. Di Halo Palembang, dan ini di segmen kedua masih dengan narasumber kita, Direktur dari Rumah Sakit Siti Fatimah, yang tadi di segmen 1 sudah cerita terkait dengan infrastruktur dan juga ini adalah terobosan baru dari rumah sakit untuk masyarakat yang tidak takut lagi kakeknya. Betul, jangan takut ke rumah sakit. Iya, karena ada Altiara. Iya, bagus sih. Dokter Syamsuddin, ini kalau ngomong soal pengembangan Rumah Sakit Siti Fatimah tahun 2023 ini seperti apa? Ya, jadi memang 2023 kita ada satu pekerjaan fisik lah, pembangunan gedung. Kalau mungkin Mang Cek Midun dan Bici ya. Iya benar. Pokoknya kalau Dokter Syamsuddin benar. Bener tuh lah. Benar tuh lah, siap. Itu rumah sakit paru yang sebelumnya ada di Jalan Merdeka kan sudah ditutup dan dipindahkan pelayanannya ke RSUD Siti Fatimah. Oke. Nah, di gedung itulah kami bangun bukan rumah sakit paru yang baru tapi instalasi pulmonologi yang tadi saya katakan akan menjadi salah satu unggulan baru di rumah sakit kami. Saat ini gedung yang dibangun itu tingginya sekitar 9 lantai. Nanti lengkap di situ fasilitas mulai dari rawat inap biasa, rawat inap khusus paru, bahkan sampai ruang intensif paru. Jadi memang kita fokus mengembangkan pelayanan paru ini, jangan sampai masyarakat Sumatera Selatan kehilangan tempat pelayanan kesehatan khususnya masalah paru-paru. Ya. Kapan tuh Pak rencananya selesai Jadi dirampung? saat ini rumah sakit instalasi paru itu ada 3 termin. Nah, termin yang pertama baru selesai tahun ini, itu adalah pembangunan fisik gedungnya dulu. Lalu termin yang kedua adalah pelengkapan interior gedung, dan tahun ketiga di 2025 operasional penuh 9 lantai. Jadi insya Allah di 2025 sudah siap melayani Siap, masyarakat ya Pak, 2025. dengan fasilitas tadi yang sudah disebutkan ya. Keren loh, karena kan pindahan ya Pak ya. Pindahan. Rumah sakit paru-paru yang di Merdeka itu kan rame, tapi Betul. tempatnya kecil. Nah Betul. sekarang ini lebih besar lagi Iya. dan di Siti Fatimah. Siap. Oh, lebih terjamin, Jadi lebih sentral bersih. begitu ya Pak. Betul. Ya, ya. Nah kalau kita bicara tentang SDM Pak, sumber daya manusia, tadi kan kita sudah banyak bercerita tentang infrastruktur yang memang dijamin bagus di Rumah Sakit Siti Fatimah. Kalau untuk peningkatan SDM-nya sendiri Pak, baik medis maupun non medis, ada pelatihan khusus nggak sih Pak untuk pelayanannya Pak? Iya, tentu kita punya panduan dari Kementerian Kesehatan terhadap standar minimal yang harus dimiliki oleh SDM dan juga oleh rumah sakit. Dari sisi SDM ada kompetensi-kompetensi yang tentu saja harus diraih dengan pelatihan-pelatihan yang khusus. Sebagai contoh misalnya kami terus aktif dalam pelatihan-pelatihan terkait akreditasi. Kami juga terus aktif berbagai profesi tentu saja, mulai dari dokter spesialis, perawat, bidan, dan lain-lain. Pada profesi masing-masing punya pelatihan-pelatihan sendiri dan itu juga kita update terus. Dan yang paling penting tentu saja pelatihan tentang kepegawaian, karena bagaimanapun rumah sakit ini kan tetap rumah sakit pemerintah provinsi. Betul. Tentu pegawainya adalah ASN yang juga punya kompetensi yang harus dicapai, seperti pelatihan diklat, terus pelatihan tersertifikasi. Nah, yang seperti itu rumah sakit menjadikan sebagai program prioritas. Betul. Kenapa di bagian kami, di bagian SDM itu semua punya kalendernya. Jadi sudah tahu nih bulan ini siapa yang akan pergi pelatihan dan pelatihan
pelatihannya apa, targetnya apa. Betul. Sibuk terus ya Pak ya. Siap, harus Setiap bermanfaat hari. setiap harinya. Betul. Jadi Tapi olahraga tetap walaupun sibuk ya Pak. Olahraga adalah bagian yang paling penting di rumah sakit, makanya nanti rumah sakit ini banyak sekali area-area untuk olahraga. Contohnya jogging track, Ya. senam gitu. Nanti ke depan juga akan dibangun memang area olahraga seperti tempat-tempat kebugaran lah bagi karyawan rumah sakit dan Jadi juga pasien. memang sudah dijamin ya Pak, mulai dari infrastruktur tadi, SDM juga terus ditingkatkan karena beberapa sudah punya kalendernya sendiri nih, Ya. kapan-kapan akan berangkat untuk pelatihan. Gitu. betul. Betul. Pak, ini kalau ngomongin soal kelas, Ya. kelas dari rawat inap Pak. Ya. Siap. Itu ada beberapa tipe. Ya, jadi memang dulu kita mengenalnya kelas 3, kelas 2, Ya. kelas 1, VIP dan VVIP. Di rumah sakit kami tidak menggunakan terminologi itu, kami menggunakan pavilion-pavilion. Nah, jadi di rumah sakit, walaupun memang pada kondisinya kita sesuaikan. Ada pavilion yang isi tempat tidurnya dalam satu kamar itu 4 tempat tidur. Ada yang 2 tempat tidur, ada yang 1 tempat tidur. Dan tentu yang pavilion yang tertinggi itu ada 1 tempat tidur dan 1 ruang keluarga. Jadi memang kita tidak menggunakan istilah kelas lagi, tapi kita gunakan istilah pavilion-pavilion Oke. di rumah sakit. Di mana kamu? Saya di Pavilion. pavilion yang atas sekali Iya, gitu. Siap. Iya, iya. Baik. Tapi bisa di cover nggak sih Pak kalau misalnya kita tuh rawat inap gitu Pak, Ya. pakai asuransi kayak BPJS. Siap. Rumah sakit ini semenjak dia berdiri sampai dia terakreditasi tahun 2019 dan sampai sekarang masih bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan semua pasien BPJS Kesehatan boleh dirawat di rumah sakit kami. Bahkan bagi teman-teman yang juga misalnya ingin fasilitas lebih bisa naik kelas. Jadi di rumah sakit kami mengakomodir itu. Dan untuk asuransi lain sudah ada puluhan mitra yang bekerja sama dengan rumah sakit kami sehingga kalau teman-teman punya asuransi di Ya. luar BPJS bisa menggunakan asuransi itu di rumah sakit. Iya Pak, karena Mindun ini pakai KIS, tapi pakai Iya. mobil kamu ya. Betul. Dia ada KIS tapi pakai mobil Pakai Pak. mobil. Gimana Habis Pak? ini kena survei aku. Hati-hati dong untuk yang membutuhkan. Betul. Jadi memang ini untuk yang tanda kutip tidak mampu memang sudah difasilitasi begitu ya Siap. Pak. Ada Baik. fasilitasnya. Ya, ya. Itu dia. Jadi fasilitasnya banyak. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara tentang mungkin Bapak selaku direktur ini kan sudah banyak pekerjaan begitu Pak, mengurusi SDM, mengurusi infrastruktur. Tantangannya sendiri sih seperti apa sih Pak sejauh ini Pak? Iya. Tentu tantangan yang paling berat adalah ingin menyenangkan semua orang. Nah, ini yang paling berat karena memang bagaimanapun aturan yang baik dibuat, sistem yang baik dibuat, ada saja pasti yang tidak puas. Betul. Nah, itu yang mesti bisa kita manage dan memang di rumah sakit kami mengenal sistem keterbukaan. Jadi artinya pada saat ada teman-teman yang merasa tidak pas dengan satu sistem atau aturan, boleh melaporkan ke direktur atau direksi, kita bahas dan kita carikan solusinya. Sejauh ini itu tantangan yang dihadapi day by day karena masalahnya akan muncul berbagai masalah. Lalu yang berikutnya tantangannya tentu saja ekspektasi masyarakat yang tinggi. Ya. Orang pada saat melihat rumah sakit kami itu ekspektasinya sangat tinggi. Pelayanannya harus cepat, pelayanannya harus tepat, tidak ngantri-ngantri, duduknya harus nyaman, tempat tidurnya harus nyaman dan lain-lain. Nah, ekspektasi tinggi ini tentu kerja keras bagi kami untuk memenuhinya. Karena kadang-kadang kita masih tentu saja punya kendala-kendala masalah waktu, mungkin yang harusnya setengah jam bisa lebih molor sedikit. Nah, yang seperti itu hari demi hari kita hadapi karena memang kita juga ingin masyarakat itu sesuai dah, puas melihat bangunan yang bagus, pelayanannya juga bagus. Baik, jadi tantangannya lebih kepada walaupun bukan alat pemuas begitu ya Pak, tapi siap. masyarakat ini memang butuh kepuasan begitu ya Pak. Betul, kepuasan. Pokoknya harus puas lah gitu kan. Betul. Masyarakat tuh. Oh, iya. Sama kayak ini Pak, banyak komplain ya Pak. Iya. Kalau nggak ada tempat ngopi, tapi ada ya Pak ya tempat Ngopi ada. Oh, ada tempat Masuk ngopi. Tiara punch-nya. Pak, ini jadi satu kafe Pak atau komersil atau memang khusus untuk seluruhnya? Jadi komersil memang. Jadi ada area-area rumah sakit karena tadi saya terangkan rumah sakit ini BLUD, jadi dia juga bisa berbisnis. Jadi ada area-area yang atau aset-aset yang bisa kita sewakan bermitra dengan pihak ketiga. Nah, untuk semua jenis misalnya makanan, minuman, mungkin fasilitas seperti jual beli alat kebutuhan rumah tangga itu diperbolehkan bekerja sama di rumah sakit. Yang nggak boleh cuma merokok.
Oke. Iya, karena merokok tuh nggak baik untuk kesehatan. Iya. Pak, kalau misalnya IGD itu kita langsung ke depan itu ya Pak ya? Iya, Karena iya. kayaknya beda ya Pak, tempat masuk mau kunjungan ke rawat inap sama ke IGD itu beda ininya, apa namanya pintunya. Alurnya ya. Ya, jadi memang kita pisahkan di rumah sakit ini ada 3 akses. Yang pertama akses lobi utama itu yang di samping. Jadi pasien-pasien yang datang atau klien yang datang untuk berobat ke poli rawat jalan itu ada di situ. Lalu di samping sebelahnya lagi, di seberangnya atau sebelah kiri kalau kita masuk, itulah namanya IGD. Nah, instalasi gawat darurat. Instalasi gawat darurat inilah untuk pasien-pasien emergensi yang butuh langsung penanganan segera. Dan yang pintu maksud yang ketiga yang di belakang namanya lobi eksekutif. Ini untuk pasien-pasien yang mau general check up, yang mau pemeriksaan yang sifatnya bukan untuk orang sakit tapi untuk orang sehat. Nah, itu. Jadi nggak hanya yang sakit ya Pak, yang sehat, Yang sehat juga bisa juga. konsultasi ya. Betul. Karena kita nggak tahu nih kondisi badan kita seperti apa kalau nggak ditangani sama yang medis ya. Kamu mau nyalek kan? Iya. Dia mau ini Pak, aku mau iya. nyalek. Ya, butuh tes Tapi kesehatan. nggak ada partai yang mau. Nggak ada. Oh, udah tutup. Saya berdiri sendiri saja Iya. bersama keluarga saya Pak. Caleg independen ya. Bapak, kalau kita melihat ini kan menjadi suatu tugas yang berat begitu ya Pak. Ya. Nah, kedepannya pengen seperti apa sih Pak Siti Fatimah ini di bawah oleh Bapak sendiri? Iya. Kami sudah punya Renstra. Nah, Renstra itu sampai 2029. Ya. Nah, tentu memang di Renstra itu pertama rumah sakit ini ingin jadi rumah sakit tipe A, artinya rumah sakit yang memiliki pelayanan yang jauh lebih lengkap. A pendidikan, rumah sakit A pendidikan ini artinya rumah sakit yang juga bukan hanya dokter umum, tapi dokter spesialis juga bisa melakukan pendidikan di situ. Lalu kami juga ingin jadi rumah sakit yang memiliki akreditasi internasional. Nah, ini syaratnya sudah mulai terpenuhi, yaitu 2 kali berturut-turut paripurna bisa diakreditasi internasional. Nah, yang ketiga rumah sakit yang memiliki nilai integritas tinggi. Tentu ini di pemerintahan penilaiannya, artinya rumah sakit yang secara pelayanan baik, tapi juga akuntabel, keuangannya juga layak dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kepegawaiannya juga memiliki nilai kepegawaian atau integritas yang tinggi. Nah, ini juga salah satu sasarannya. Jadi kita bukan cuma rumah sakit yang bisa melayani dan dapat untung besar dari pasien, tapi juga rumah sakit yang secara instansi pemerintah memiliki nilai yang bagus. Baik, jadi memang tujuannya tidak hanya ke pasien, tapi juga mendapatkan yang tadi ya Pak. Ya. Beberapa tadi yang paling menjadi cita-cita adalah menjadi rumah sakit Besar akreditasi A internasional, ya, Pak. betul. Iya, betul. Betul. Baik Pak, ini kan kalau ngomongin soal apa masyarakat sekarang kan banyak junk food, minum kurang gitu kan. Kalau layanan kayak cuci darah di rumah sakit Siti Fatimah itu ada ya Pak? Ya, jadi memang rumah sakit ini sudah melakukan pelayanan hemodialisa namanya untuk pasien-pasien yang gagal ginjal yang butuh cuci darah rutin. Kita mulai di tahun 2022 dan sekarang kita sudah punya beberapa mesin yang tentu akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah para klien yang membutuhkan pasien cuci darah ini. Karena pasiennya banyak ya Pak? Pasiennya banyak dan ini juga menjadi concern kita. Kenapa? Karena pola hidup pasien-pasien yang gagal ginjal ini biasanya ada masalah dengan pola hidupnya, yang kurang sehat. Bisa jadi inilah yang menyebabkan angkanya sangat tinggi dan antriannya cukup banyak. Jadi banyak yang berebut tapi jadwalnya tidak dapat gitu. Karena banyak yang bilang Pak, mesin yang ada di Siti Fatimah tuh yang paling canggih gitu Pak untuk cuci darah. Saat ini begitu, jadi memang yang paling baru dan kita juga terus mengupdate karena ilmu ini kan selalu berkembang. Juga perkembangan alat-alat kesehatan juga selalu berkembang. Tuh, tempat nyaman, semua lengkap. Kapan lagi? Iya, mau benar, medical benar. check up. Ini takut Pak, takut terima kenyataan ya? Betul, takut bayar sebenarnya Pak. Masuk sakit, keluar sakit lagi. Iya, tenang ada BPJS. Betul. Nah, kalau misalnya kita lihat Pak, after pandemi juga kan kita memang sudah berlalu nih, sudah masuk masa yang mungkin bisa dibilang masa tough gitu ya Pak. Kemarin pandemi yang pasiennya lebih banyak gitu Pak. Kalau di akhir-akhir ini tadi selain cuci darah, mungkin pasien yang ada di Rumah Sakit Siti Fatimah ini seperti Iya, apa, Pak? pada masa pandemi kita sempat tutup. Jadi artinya banyak pasien-pasien yang memilih takut untuk ke rumah sakit, jadi tidak berobat. Akhirnya kita juga
fokus pada waktu itu hanya kepada pasien-pasien COVID-19. Namun pada saat 2022 akhir, pada saat ini sudah melandai, mungkin karena vaksinasinya juga sudah baik, jadi semua masyarakat sudah paham, mulai kembali lagi pasien-pasien yang prioritas tadi seperti pasien jantung, pasien ortopedi, lalu teman-teman yang melihat pandemi kemarin merasa butuh data kesehatan, akhirnya mulai check up, mulai rajin. Nah itu ke sini sebenarnya sudah mulai kembali ke pola normal lagi dari pelayanan yang umum. Jadi semua pasien-pasien yang penyakit-penyakit yang lain di luar COVID sudah mulai ramai lagi. Oke, kalau ISPA bagaimana Pak? Ini kan after kita dari kebakaran lahan dan lain-lain nih Pak. Kami juga mulai melihat trennya ada kenaikan, tapi memang yang kita khawatirkan kan yang ISPA menjadi parah. Nah, ini datanya sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang ke arah situ, yang sampai harus dirawat secara intensif tidak ada. Karena memang mungkin masyarakat juga sudah aware, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah preventif yang luar biasa, walaupun memang kebakarannya belum bisa ditangani sampai penuh, tetapi artinya efek sampingnya seperti di dunia kesehatan juga tidak terlalu parah seperti pada waktu kita COVID-19. Ya, ya. Walaupun ada, jadi memang tidak terlalu parah begitu ya Pak? Iya, karena nih korban ISPA 2015 Pak. Iya, jauh banget. Iya. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Yang parah-parah itu ya Pak, ya, jadi dia takut dia Pak. Kelihatannya sehat ini. Baik, jangan kemana-mana pemirsa yang ada di rumah, kita masih akan berbincang bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Siti Fatimah. Tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Ini segmen terakhir kita bersama dengan Direktur dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, yang tadi kalau tadi pemirsa sudah nonton dari awal segmen 1, sudah banyak yang kita ceritakan, termasuk salah satu ketakutan pasien yang kalau datang ke rumah sakit ini serem. Nah, kalau di Rumah Sakit Siti Fatimah ini sudah didesain sebagus mungkin begitu ya? Semall mungkin. Betul, biar nyaman nanti pasien datang mulai dari pelayanan sampai dengan infrastruktur. Betul. Pak, ini kalau ngomongin soal dokter spesialis anak, ada berapa banyak di Rumah Sakit Siti Fatimah? Karena ini juga banyak dicari loh di Sumsel ini. Betul. Anak tuh sekarang ini harus diperhatikan. Aset ya. Ibu-ibu ya pertanyaannya Ibu-ibu ya. banget. Jadi memang saat ini posisi spesialis anak kita secara jumlah baru 4 atau 3 orang. 4 orang lah kalau dihitung sebagai dokter yang tidak tetapnya ya. Karena kalau dokter Yanovanya juga dihitung sebagai dokter anak, kan dokter Yanova yang tadi saya ceritakan itu kan kardiologi anak. Kalau itu dihitung jadi 5. Kalau misalnya kebutuhan yang kita butuhkan mungkin lebih dari 10 sebenarnya. Cuman memang spesialis anak ini dari pendidikannya sendiri susah nyarinya. Karena memang jarang lah yang memproduksi banyak gitu ya. Jadi program studi dokter spesialisnya sendiri paling memproduksi ya mungkin 5 setahun, 10. Jadi dan kebutuhan dokter anak ini ada di semua rumah sakit. Jadi bukan hanya di rumah sakit yang di kota, rumah sakit kabupaten juga membutuhkan. Bahkan puskesmas, level puskesmas juga butuh spesialis anak karena memang pelayanan dasar ini dan sangat dicari begitu. Jadi kita juga lagi berupaya, ada yang sekolah juga untuk mengambil spesialis anak, dan kita juga berupaya untuk merekrut teman-teman dari luar RSUD untuk bergabung sehingga memperkuat pelayanan dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak ya Pak ya, tapi udah banyak juga sih Pak 5 itu. Iya, setiap hari ya Pak ya, ada terus ya? Ada setiap hari kalau spesialis anak, terutama mitra dokter kebidanan kan spesialis anak ini. Iya. Jadi habis ngecek kandungan gitu ya, ada bawa anaknya lagi gitu ya. Habis lahiran tuh langsung diperiksa ya Pak. Kalau dokter obgynnya Pak ada berapa? Kalau dokter obgyn kita lumayan banyak, ada sekitar 10-an dokter obgyn, baik yang spesialis obgyn umum sampai yang konsultan juga ada. Itu dia. Pokoknya semuanya udah lengkap lah. Kan? Nah, kalau kita ngomongin tentang masyarakat nih Pak, ini kan rumah sakit ujung tombaknya ke masyarakat begitu ya Pak. Untuk respon masyarakat sejauh ini pernah melakukan
survei nggak sih Pak tentang mungkin kepuasan atau Iya, keluhannya iya. seperti itu? Kita punya toolsnya namanya survei kepuasan masyarakat. Jadi ada indeksnya. Indeks kepuasan masyarakat itu dia menilai dari survei jawaban dari semua masyarakat atau klien rumah sakit terhadap pelayanan rumah sakit. Dan nilainya itu kalau rumah sakit kita di angka 85 sampai 86. Nah, artinya kalau dalam kategori masih dalam kategori baik sekali. Nah, memang ini tools kan bisa ada kelemahan juga. Kami juga melakukan deep interview namanya. Kita bagi yang komplain misalnya kita wawancari secara penuh apa sebenarnya yang dikeluhkan. Bagi yang memuji pun juga kita wawancari. Jangan-jangan hanya pilih-pilih saja nih biar gampang kelihatan. gitu Ya bagus misalnya. Iya. Kita tanya juga bagusnya apa, apalagi yang masih bisa dikembangkan. Tentu kan semua hal masih tetap walaupun bagus masih ada sisi yang bisa dikembangkan dan juga ditambah lagi. Ya, baik. Jadi sudah dilakukan survei itu ya Sudah, Pak, dan sudah alhamdulillah dilakukan. angkanya juga 86 ya Iya, Pak. betul. Artinya kalau nilai secara akademik 86 itu udah sampai hampir A ya Pak. Betul. Iya. Pak, kalau misalnya ini nih, kalau COVID kemarin kan nggak boleh orang banyak masuk Iya, gitu kan. iya. Sekarang udah boleh kunjungan banyak nggak sih Pak? Ya, kalau kunjungan memang ada aturannya. Jadi minimal ada jam kunjungnya. Itu ada 2 sesi kalau tidak salah, sesi siang dan sesi sore untuk kunjungan. Kalau jumlah yang mengunjung tidak kita batasi, tapi memang pada saat di luar jam kunjungan hanya boleh 1 orang keluarga yang mendampingi pasien. Kita juga paham salah satu metode kesembuhan itu adalah perhatian. Jadi ini juga penting dengan kita membebaskan kunjungan, artinya si pasien atau si klien juga dapat kunjungan dan support dari keluarga dan itu bisa mempercepat kesembuhan. Baik. Itu. Kalau Mindun kemarin nggak ada yang support ya? Nggak ada, sendirian. Iya. Karena Mindun sakitnya menular Pak. Ya Allah, semua baik. Lagi loh doanya ya. Iya. Pak, kalau bicara iya benar nggak apa-apa sih Pak. Kalau sendirian tuh lahirnya dari batu dong curiga. Iya. Pak, kalau bicara tentang program Pak, ini program yang sudah dilakukan sama Rumah Sakit Siti Fatimah atau yang akan dilakukan yang berhubungan dengan sosial dan lain sebagainya ini seperti apa Pak? Jadi memang di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada program namanya Sumsel Berkat. Sumsel Berkat ini artinya Sumsel berobat hanya dengan KTP saja. Jadi kan memang saat ini kita sudah bekerja sama dengan Dukcapil dan juga dengan BPJS. Artinya dengan cukup nomor induk kependudukan, kita bisa mengakses apakah si klien ini sudah punya BPJS atau belum. Kalaupun misalnya dia belum mempunyai BPJS, pelayanan kesehatannya tetap dilakukan dan BPJS-nya tetap diproses secara simultan. Jadi Ya, masyarakat artinya jangan sampai takut, saya nggak punya BPJS nih, mau berobat bagaimana? Cukup Anda bawa KTP atau kartu keluarga kan ada nomor induk kependudukannya. Ya, jadi misalnya masyarakat datang nih Pak, tiba-tiba yang belum punya BPJS gitu, bawa KTP-nya ke rumah sakit, itu bisa langsung diproses? Kita proses, pelayanannya tetap diproses sesuai dengan kebutuhannya, lalu kalau dicek misalnya belum ada BPJS, kita registrasikan di BPJS. Itu dia, jadi bisa langsung ke Siti Fatimah ya Pak ya. Tuh, kalau ada apa-apa langsung pakai KTP aja. Pak, katanya ada sunat gratis terus ya di Siti Fatimah. Jadi memang rumah sakit ini mencoba juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memang tidak ada unsur benefitnya di situ. Kami juga bermitra dengan beberapa, kemarin kita dengan Bank Sumsel, Babel, ada Yayasan Lianpuri dan yayasan lainnya. Jadi kita juga punya ajang namanya ulang tahun RSUD yang setiap bulan Juni. Nah, itu kita lakukan juga kegiatan baksos. Kemarin ada sunatan massal. Kita juga rencananya akan melakukan operasi bibir sumbing dan juga nanti ke depan mungkin layanan-layanan lain seperti general check up jantung dan lain-lain. Itu adalah salah satu bukti bahwa rumah sakit kita juga aktif dalam kegiatan sosial. Karena kayaknya penting banget ya Pak ya tentang jantung ini. Biasanya orang tuh tahu kalau udah parah Pak. Betul. Orang tuh nggak merasakan apa-apa ketika udah parah baru tahu. Itu nanti akan ada gratis ya Pak ya? Ya ini juga kita lagi ada menjajaki kerjasama karena Dr. Yanova sendiri punya penelitian yang mendeteksi kelainan jantung itu dari kecil dengan tools yang sederhana. Nah, ini kan yang paling penting buat masyarakat itu kan sederhana saja pemeriksaannya. Orang tuh memikirnya kalau periksa jantung tuh ribet. Ya, dioperasi gitu Pak ya. Dipasang sekarang kita selang. cari yang semudah mungkin sehingga orang tidak takut lagi untuk memeriksakan kelainan-kelainan jantung. Baik. Tuh. Jadi memang sudah terpercaya ya, dan juga tadi sudah dilengkapi dengan fasilitas Sumsel Berkat. Sumsel Berkat programnya. Jadi mungkin masyarakat yang sampai saat ini belum tahu punya BPJS apa enggak, bisa langsung datang aja dicek ya. Betul. Terus juga di Siti Fatimah ini
dengar nih Pak dari masyarakat, katanya ada pengobatan apa namanya? Kalau susah duduk tuh apa Pak? Ambeien ya Pak ya? Ambeien tanpa operation. Oh gitu. Itu caranya gimana Pak? Ada ya Pak emang ya Pak? Jadi mungkin bukan tanpa operasi tapi minimal barangkali. Operasi kan definisinya kan dibuka pasiennya sampai ini. Jadi itu seperti di strapless ya kalau bahasa teknisnya barangkali ya. Jadi kan ambeien itu kan usus yang turun karena ototnya sudah kendor. Nah, dengan di strapless si otot ini jadi memperkuat sehingga dia naik lagi ususnya. Program ini ada di bedah digestif namanya, spesialis yang mengerjakannya, dan memang ini membuat orang-orang juga jadi tidak takut lagi karena dulu kan ambeien itu kan harus dioperasi sampai dibius total dan lain-lain. Operasi besar lah ya Pak ya? Operasi besar. Oh, ternyata ini ada pengobatan lainnya juga ya Pak. Betul. Ini metode yang memang kita lakukan agar lebih mudah dan tidak takut orang. Tuh, jadi kalau misalnya ada ambeien takut operasi langsung ke Siti Fatimah aja. Betul. Karena memang terkenal itu. Siti Fatimah aja nggak dioperasi. Pak, ini dalam rangka transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju, boleh Pak dikasih himbauan ke masyarakatnya biar memang masyarakat Sumatera Selatan khususnya ini terbantu kesehatannya dengan adanya Rumah Sakit Siti Fatimah, atau mungkin masyarakat yang masih takut nih Pak datang ke rumah sakit untuk berobat dan konsultasi segala macam, boleh silakan Bapak. Sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan Pak Menteri, ada 6 transformasi kesehatan yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Rumah sakit sendiri memiliki peran di transformasi di layanan rujukan namanya, transformasi keduanya. Artinya setiap rumah sakit melengkapi diri dengan pelayanan prioritas. Saat ini pelayanan prioritasnya ada 4, KJSU, kanker, jantung, stroke, dan juga uronefrologi. Uronefrologi ini yang ginjal tadi dan juga saluran kemih. Nah, diharapkan semua provinsi punya fasilitas untuk bisa melakukan keempat pelayanan ini. Kementerian Kesehatan sendiri sudah membagi prioritas terhadap rumah sakit utama, dan salah satunya adalah RSUD Siti Fatimah di Provinsi Sumatera Selatan sebagai rumah sakit utama. Lalu ada juga dari transformasi tadi adalah salah satunya adalah transformasi tentang pembiayaan. Dan alhamdulillah di RSUD Siti Fatimah kita juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menghitung sebenarnya berapa pembiayaan kesehatan yang pas sehingga rumah sakit juga tidak rugi, tapi masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kalau ke-6 transformasi ini dijalankan dengan baik, saya yakin masyarakat Indonesia atau masyarakat Sumatera Selatan khususnya tidak perlu khawatir untuk berobat karena semua vaskes sudah menerapkan standar yang tertinggi untuk pelayanan kesehatan. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Direktur RSUD Siti Fatimah. Ya, Dr. Syamsuddin hari ini yang sudah berkesempatan hadir walaupun banyak agenda tadi katanya, tapi menyempatkan hadir untuk mengedukasi masyarakat begitu ya. Betul. Sebenarnya masih dikit ini tentang RSUD Siti Fatimah ya Pak. Lagi kita undang lagi. Betul. Atau mungkin main ke rumah sakit kita. Iya. Boleh Pak, kita talk show di rumah sakit. Iya. Saya pengen ke kafenya tadi loh Pak yang ada kopinya katanya. Iya, ada Taiwan juga. Iya, betul. Memang orang dalam kayaknya. Orang dalam. Baik, pemirsa di rumah, itu dia obrolan kita bersama dengan Dr. Syamsuddin Ishak SMSPOG Mars, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah yang sudah mengedukasi masyarakat. Jadi jangan takut lagi untuk rumah sakit atau lagi Rumah Sakit Siti Fatimah karena sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan juga SDM yang memadai ya. Betul. Selalu jaga kesehatan pemirsa yang ada di rumah. Altiara Putri pamit. Nur Raditya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terkenal Sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya.